Anak-anak itu sekolah dari jam 8 pulang jam 4 seperti itu. Nah, saya sebenarnya tidak sepakat, Bang. Kenapa? Karena dunia kawan-kawan untuk bersosial pun juga ada, Bang. Karena kalau kita mengacu daripada surah Al-Baqarah ayat 30, di sana dikatakan bahwasanya kita manusia sebagai khalifah di muka bumi, wakil Tuhan, yang dimana saya hakul yakin bahwasanya adalah pendidikan ini fundamental. Anak-anak SMA itu sekarang bisa dibilang masih ada gangguan namanya speech delay, Bang. Speech delay. Makanya hal ini juga menjadi sebuah tamparan juga bagi kita. Jurusan itu dipandang lebih seperti kebutuhan market daripada sebagai pengembangan ilmu, sebagai dimana jurusan membuat warganya untuk kritis. Wacana penghapusan program studi yang dianggap tidak cukup relevan dengan kebutuhan industri di Indonesia sudah memantik banyak polemik. Seperti apa sebenarnya wacana ini kemudian bergulir dan berkembang dan memantik banyak respon dari banyak pihak? Saya mengajak teman-teman dari Ketua BEM dari 4 perguruan tinggi di Kalimantan Selatan. Di samping kanan saya adalah Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Ya, Ferry Setiadi. Ya, Ferry, kemudian Ketua FISIP ya, BEM FISIP ULM Jordi, dan juga ada Ketua BEM Uniska Arif, dan teman-teman dari BEM Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Noval. Oke. Kita ingin mendengar dan melihat seperti apa pandangan teman-teman mahasiswa, karena ini relate dengan mahasiswa dan mereka yang berkepentingan langsung dengan wacana ini. Walaupun ini masih wacana, tetapi perlu kita diskusikan. Saya ingin mendengar seperti apa teman-teman ketika pemerintah melalui Kementerian Sains Teknologi ya menilai dan menganggap bahwa ternyata ada anomali nih, di mana ada beberapa perguruan tinggi yang menghasilkan produk lulusan yang cukup banyak, tetapi pasarnya nggak ada. Itu terutama berbasis pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan wacana muncul bahwa ternyata itu tidak relate dengan kebutuhan industri yang berbasis farmasi, pangan, teknologi, dan sebagainya. Silakan teman-teman bisa memberikan pandangan. Ya, silakan Rip. Oke, baik, selamat siang menjelang sore kawan-kawan. Menarik ya untuk kiranya kita berdiskusi untuk hari ini masalah polemik atau wacana penghapusan daripada program studi. Pertama perlu saya sampaikan juga agar kiranya ini menjadi pemberitaan juga kepada kawan-kawan bahwasanya memang kenapa terjadinya wacana penghapusan prodi ini karena adanya anomali atau overload kelulusan daripada program studi pendidikan tadi. Menurut data, ada per tahun itu 490.000 kelulusan dari jurusan pendidikan, namun kesediaan untuk pasokan guru itu hanya sekitar 20.000 aja per tahunnya. Nah, artinya kan sebenarnya dari wacana tersebut bukan berarti ini adalah penghapusan untuk program studi, namun ini adalah penataan ulang, revitalisasi ulang, bahwasanya memang ada hal-hal program-program yang kiranya kurang relevan, itu coba dialihfungsikan ke program-program yang hari ini masih relevan. Nah pun, makanya hari ini dari pemerintah itu mengeluarkan yang namanya program MBKM. Nah disinilah perguruan tinggi untuk kiranya ditekankan untuk bisa memaksimalkan daripada program tersebut. Pun kalaupun dari saya pribadi, lebih baik menyarankan daripada menghapus daripada program studi tersebut, lebih baik pembatasan daripada mengakses untuk masuknya atau pendaftaran daripada setiap prodi-prodi yang dikira kurang relevan. Contoh kan yang dikatakan diwacanakan ini adalah program studi kayak filsafat, kayak PPKN. Nah sebenarnya masih banyak lagi program-program studi yang lainnya sifatnya setiap tahunnya itu memiliki lulusan yang overload. Nah kalau saran dari saya, daripada program ini dihapus, lebih baik dari pasok mahasiswanya, SDM-nya aja yang dibatasi ketika per tahunnya, entah itu misalnya pembatasan 20 siswa kah per tahunnya atau sebagaimana, daripada program-program ini dihapus. Karena kalau kita berbicara penting atau tidak pentingnya, yang namanya pendidikan itu selalu penting. Namanya saja hal yang mendasar pendidikan. Artinya setiap apapun itu program studinya, saya rasa itu adalah
hal yang sangat penting untuk kiranya kita mendalami, karena kita sifatnya mahasiswa juga, pendalaman dari segi intelektual, kapasitas, kapabilitas itu sangat penting. Nah, maka saya rasa dengan wacana penghapusan program studi ini saya rasa kurang relevan. Lebih baik kita pembatasan dari segi SDM-nya saja. Mungkin itu sih Pak kalau pandangan dari saya ya. Oke, FKIF itu adalah program studi yang dianggap cukup banyak ya, yang sudah tidak begitu relevan dengan kebutuhan industri. Kita pengen mendengar juga dari FISIP, karena mungkin FISIP juga menjadi salah satu program studi yang saat ini ya alumninya juga tidak relate dengan kebutuhan industri. Pada posisi misalnya ahli pemerintahan, ahli politik, industri tidak membutuhkan itu. Gimana pandangannya teman-teman dari BEM FISIP? Baik, izin ya Pak, tadi setelah melakukan riset-riset kecil juga ternyata untuk opsi penghapusan program studi ini opsi terakhir tadi ya. Ternyata yang dilakukan itu adalah revitalisasi atau pembaharuan. Cuman kami memandangnya seperti apa yang dikatakan Mas Arifin tadi ya, bahwasanya pembaharuan ini memang diperlukan dan pembatasan juga perlu dilakukan. Kenapa? Karena ketika wacana ini akan dilakukan itu kami memandang itu seperti jurusan itu dipandang lebih seperti kebutuhan market daripada sebagai pengembangan ilmu, sebagai dimana jurusan membuat warganya untuk kritis. Tapi kita lihat sini bahwasanya upaya pemerintah yang dilakukan sekarang itu adalah untuk melihat bagaimana orientasi market itu bekerja. Oke, menarik tadi ketika kita mendengar kata market. Sebenarnya pertanyaannya adalah teman-teman, pendidikan itu sebenarnya sebuah proses pembelajaran untuk kemudian membentuk mental, mindset, dan orang-orang yang secara personal memiliki kapasitas intelektual, mental, spiritual, ya kita kenal dengan istilah intak gitu ya. Apakah dia benar sebagai sebuah pasar industri untuk mencetak buruh-buruh modern gitu? Gimana pandangan teman-teman? Ini dari MM dan dari Muhammadiyah, gimana pandangannya? Boleh silakan, yang mana dulu? Sebenarnya kalau dari saya Naufal dari UMB memberikan pandangan sedikit Bang terkait apa yang menjadi pertanyaan dari Abang sebenarnya. Apakah ini memang pendidikan ini yang dicoba diajukan untuk penghapusan prodi ini dijadikan sebuah pembentukan atau penambahan buruh-buruh baru, tapi kami juga merasa bahwasanya hal ini bisa menjadi sebuah kecamuk sebenarnya Bang. Dikarenakan hal ini kita emang berbasis selalu teknologi, tapi pandangan di sini adalah bahwa pendidikan adalah hal yang paling penting dan juga tidak bisa dijadikan sebuah ketika pekerjaan seorang guru maupun seorang pendidik itu jadikan sebuah buruh Bang. Tapi buruh yang seperti apa yang kita mau kan? Karena program-program dari pemerintah ini kan pendidikannya banyak pendidikan teknologi dan lain yang membuat industri-industri ini yang dikarenakan juga banyak perusahaan-perusahaan yang ada sekarang di Indonesia malah dijadikan, karena dibilang tadi transformasi kan. Nah, transformasi ya dikarenakan contohnya misalnya ada pendidikan teknik lingkungan apapun itu diubahlah menjadi seperti itu. Nah, harapannya ini bukan jadi sebuah solusi, malah menambah lagi pengangguran. Nah, hal-hal itu yang membuat kita menjadi sebuah pandangannya adalah bahwa pendidikan adalah bukan sebagai penambahan atau menjadikan pendidikan adalah sebagai buruh-buruh seperti itu Bang. Dan juga kepada kemarin itu kan juga seperti yang disampaikan oleh Wamen Dikti Sentek, Prof. Fauzan mengatakan bahwasanya ini sebenarnya bukan penghapusan, tapi revitalisasi, yang dimana hal-hal seperti ini juga menjadikan sebuah transformasi dan juga ini juga ditolak juga statement dari Ibu Hetipah. Beliau menginginkan adalah transformasi dan revitalisasi kurikulum Bang, seperti itu. Oke, menarik ya. Ini memang masih berupa wacana dan belum menjadi sebuah kebijakan produk politik yang memutuskan bahwa harus dihapus. Tetapi revitalisasi sebenarnya adalah sebuah makna lain untuk mengatakan ini gak relate lagi sih sebenarnya. Pasar gak membutuhkan ini. Program studi guru-guru itu udah begitu banyak. Toh yang dibutuhkan sekarang industri yang menyerap pasar dan kemudian dia bisa memberikan efek ya berganda, multiplier effect yang itu bisa mendorong pasar-pasar itu semakin meningkat gitu ya. Nah, pertanyaan filosofisnya adalah kemudian selama ini kita memandang pendidikan itu sebagai apa sih? Boleh teman-teman pandangannya? Pandangan pendidikan ya Bang? Iya, gimana dari teman-teman IMM nih? Baik, kalau dari IMM ya Bang ya, memandang
kalau pendidikan ini memang ini adalah hal yang dimana ini salah satunya tidak hanya secara mendasar tapi juga kewajiban gitu seperti itu. Nah seperti yang yang kita ketahui hari ini juga, saya sepakat tadi yang dikatakan dengan Bung Arifin dan juga Mas Noval bahwasanya memang benar bahwasanya dunia pendidikan sekarang ini memang terkait masalah revitalisasi dan lain sebagainya, ya ini hanya sebuah wacana gitu kan. Tidak bukan berarti ini bukan penghapusan, tapi ini adalah hanya perbenahan yang dimana ini supaya terstruktur dan juga tidak tidak mubazir lah seperti itu Bang. Karena kita melihat hari ini yang dikatakan dengan Bung Arifin tadi, kelulusan dan juga lapangan pekerjaan itu tidak sesuai gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya menambah pengangguran dan menambah pengangguran intelektual itu tadi. Akhirnya ya yang hari ini mohon maaf saya katakan yang harusnya disiplin ilmunya A, ya akhirnya mereka bekerja tidak sesuai dengan disiplin ilmunya seperti itu. Saya melihatnya seperti itu sih. Nah dan juga pendidikan hari ini, mohon maaf bukan saya mengkritik ini ya, tapi kita juga harus paham gitu bahwasanya kurikulum pendidikan pun juga hari ini memang harus direvitalisasi Bang. Karena apa? Kita tidak perlu kurikulum yang terlalu tidak dehumanisasi lah. Kita perlu kurikulum kemanusiaan yang hari ini di mana kurikulum itu hari ini harus memberikan ruang gitu loh terhadap seorang yang terdidik untuk sekiranya itu relevan lah dengan zaman seperti itu Bang. Itu sih mungkin pandangan dari IMM Bang terkait pendidikan. Gimana Arif melihatnya bahwa ternyata pendidikan masih menjadi sebuah market, kemudian perguruan tinggi menjadi sebuah industri, lalu kita yang di dalamnya terlibat, baik dosen, mahasiswa, maupun infrastruktur, maupun entitas di dalamnya menjadi bagian dalam sebuah market industri. Pertanyaannya kemudian yang perlu kita jadikan renungan adalah bahwa kalau pemerintah memiliki wacana bahwa apapun itu, revitalisasi, merekonstruksi ulang, menata ulang, kan ada pertanyaan-pertanyaan kritis bahwa ternyata pendidikan kita ini mau dibawa kemana sih arahnya? Menuju pendidikan industrialisasi atau pendidikan berbasis memanusiakan manusia tadi. Gimana pandangan teman-teman nih? Oke, gini ya Bang ya. Kalau tadi dengan statementnya bahwasanya memang program-program ini tidak lagi diperlukan, saya rasa ini adalah statement yang keliru. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengacu daripada surah Al-Baqarah ayat 30, di sana dikatakan bahwasanya kita manusia sebagai khalifah di muka bumi, wakil Tuhan, yang dimana saya hakul yakin bahwasanya adalah pendidikan ini fundamental. Apapun itu jurusannya, itu adalah hak mendasar bagi manusia agar bisa berkembang. Kalau hari ini prodi-prodi atau kita di universitas dikatakan sebagai ranahnya ruang bisnis atau market, saya rasa ini adalah sebuah kekeliruan. Bagaimana kemudian hari ini, ya tadi yang saya sampaikan bahwasanya memang harus ada pembatasan, harus ada memang di situ prosedur-prosedur yang lebih diketatkan lagi agar kiranya memang nantinya lulusan-lulusan dari prodi-prodi yang dikatakan overload tadi, yang memang apa yang dikatakan oleh saudara Peri tadi, yang mana hari ini pemilihan-pemilihan disiplin ilmu tidak sesuai dengan yang nantinya dia pekerjakan. Nah harapannya kan ketika adanya pembatasan, ketika adanya memang penyesuaian daripada segi SDM-nya, ketika memang hari ini kelulusannya setara dengan pembukaan lowongan pekerjaan di pemerintah, ini bisa menjadi juga daya tarik kepada jurusan-jurusan tersebut. Maka akan sangat disayangkan ketika pemerintah berstatement bahwasanya memang hari ini kenapa wacana prodi mau dihapuskan karena tidak relevan, tidak digunakan lagi. Saya rasa itu adalah statement yang kekeliruan. Karena pada dasarnya setiap ilmu pengetahuan adalah ilmu yang paling mendasar, ilmu yang paling fundamental yang harus kita miliki juga. Nah makanya kan pendidikan itu hal yang mendasar yang perlu kita sama-sama tekankan juga, yang sama-sama harus kita pelajari juga. Ketika kita mau belajar, kemana kita harus menempuhnya? Ya ke guru kan. Nah sedangkan setiap insan manusia memiliki disiplin ilmunya berbeda-beda. Kita tidak bisa mengatakan bahwasanya ilmu A itu tidak relevan, ilmu A itu tidak digunakan lagi. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Karena hari ini manusia dengan berbagai kompleksitas ilmu pengetahuannya, maka saya rasa setiap apapun itu ilmu disiplinnya, maka
masih ada dan saya sangat optimisme bahwasanya memang masih banyak orang-orang yang memerlukan daripada ilmu tersebut. Namun bagaimana kemudian hari ini tinggal yang saya katakan tadi pembatasannya aja supaya tidak terjadinya overload kelulusan. Karena ya tadi menurut by data kelulusan daripada keguruan ini per tahunnya 490.000, sedangkan penerimaan pasokan di industrialnya itu sekitar 20.000 aja, berbanding terbalik dengan kelulusannya. Persoalan pendidikan ini bukan pada persoalan tentang relate apa enggaknya, relevan apa enggaknya dengan kebutuhan industri, tetapi yang perlu dilihat dan ditata ulang sebenarnya adalah tentang batasan terkait dengan kuota ya. Tetapi kalau kita bicara tentang pendidikan di Indonesia sendiri, di mana kemudian kita melihat banyak sekali alumni-alumni yang tidak terserap oleh pasar, tetapi kemudian mereka juga tidak cukup kreatif untuk menjadi orang yang menciptakan lapangan kerja, dan polemik-polemik atau dinamikanya sendiri di dunia kampus itu, di mana dosen bahkan yang dituntut dengan melakukan riset, tapi juga ngajar, belum lagi kebutuhan ngisi administrasi lainnya. Kawan-kawan gimana memandangnya itu kira-kira? Terkait dengan banyaknya beban guru Bang ya. Karena kebetulan saya jurusan psikologi, jadi melihatnya bahwasanya hal-hal yang seperti ini sebenarnya membuat beban kerja orang itu makin bertambah Bang. Ini kita bicara tentang pendidik ya, Ya, entah itu guru, entah ya, itu dosen juga. ya. Dikarenakan karena saya juga pernah merasakan bahwasanya melihat dosen saya itu ketika habis ngajar 4 SKS, setelah itu dia mengajukan sebuah kenaikan pangkat itu dengan administrasi yang banyak. Yes. Juga saya merasa bahwasanya dosen itu sebenarnya harusnya dalam fokusnya adalah bagaimana caranya menjadikan seorang pendidik itu menjadikan insan-insan ilmu yang bermanfaat Bang. Nah tapi hari ini dengan banyaknya administratif yang diadakan pemerintah maupun yang ajukan pemerintah terkait bagaimana kompetensi guru, saya itu juga pangkat guru dan lain-lain. Maka hari ini saya melihatnya hari ini adalah guru dan pendidikan itu menjadi sebuah hal yang menjadi orang-orang administratif Bang. Dikarenakan hal yang seperti itu sebenarnya bukan sebuah tugas guru. Makanya kan ditambah lagi dengan kita melihat bahwa bagi saya seorang manusia memiliki sebuah work family conflict Bang. Jadi kita memandangnya bukan sebagai tentang guru hanya ada seorang tugas di rumah, tapi juga di sekolah pun juga banyak. Makanya hal-hal seperti ini juga membuat kompetensi guru itu mohon maaf, dan saya bisa juga untuk menurun dan merosot Bang, dikarenakan beban-beban kerja yang seperti itu yang membuat guru-guru di Indonesia ini kewalahan terkait adanya administratif ini Bang. Terima kasih. Tenaga pendidik ya menghadapi situasi yang dilematis ya. Kita dari tadi bicara tentang bagaimana perguruan tinggi, bagaimana program studi, bagaimana perspektif mahasiswa, tetapi yang menjadi aktor utama pendidiknya itu ternyata juga tidak mendapat atensi dari pemerintah ya. Malah justru mendapat beban-beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas utamanya sebagai pendidik. Saya pengen mendengar, karena diskus kita ini melibatkan teman-teman mahasiswa sebagai audiens ya dalam ruangan ini. Bagaimana sudut pandang teman-teman mahasiswa yang hadir di ruangan ini untuk melihat dan menilai seperti apa kemudian persoalan pendidikan. Kalau tadi pemantiknya kita diskusi tentang wacana, penghapusan, revitalisasi, atau pengurangan, atau apapun itu, tetapi kita nggak pernah melihat dari sudut pandang yang lain. Mungkin dari sudut pandang pendidiknya sendiri, mungkin kurikulumnya, atau persoalan-persoalan lain. Silakan teman-teman bisa berikan pandangan seperti apa sebenarnya kita menilai dan menata dan menatap masa depan pendidikan Indonesia. Karena ini kan terkait dengan kebutuhan Indonesia untuk menyiapkan sumber daya manusia menghadapi bonus demografi. Silakan teman-teman. Saya Rijali dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Fakultas Hukum. Dalam pandangan saya sepakat bahwa program studi ini tidak seharusnya dihapuskan. Saya rasa perlu ada kajian mendalam tentang ini. Karena menurut saya keputusan untuk menghapus program studi tertentu itu beresiko cacat pikir, yang dimana kita berasumsi ketika kita menghapus program studi A, maka itu akan mengentaskan yang namanya pengangguran tadi. Padahal masih banyak jalan tengah yang bisa kita ambil untuk mengatasi pengangguran. Kita harus mengkaji secara mendalam apakah yang menjadi masalah adalah program studi tersebut yang tidak relevan dengan pasar, ataukah ada masalah dari segi makroekonomi kita. Lalu yang kedua adalah saya rasa kebijakan ini diambil atas beban moral dari pendidik maupun
universitas tentang ketika mahasiswanya nanti lulus tidak mendapatkan pekerjaan. Tentu saja pasti berhubungan dengan itu, saya rasa ya. Lalu apabila saya bisa mengajukan saran, menurut saya lebih dewasa dalam langkah revitalisasi kurikulum tadi, ambillah langkah moratorium dalam penerimaan mahasiswa. Yang selama moratorium tersebut berlaku, kita bisa melihat dan mengkaji tentang kurikulum yang akan diberlakukan yang terbaru nantinya, begitu. Lalu juga tidak menutup kemungkinan ketika program studi tersebut nantinya akan membuka disiplin ilmu baru. Seperti kita lihat pada sejarah bagaimana disiplin-disiplin ilmu itu melahirkan disiplin ilmu baru yang lebih spesifik gitu. Bagaimana filsafat melahirkan sains, bagaimana melahirkan matematika dan sebagainya, begitu. Terima kasih. Menarik apa yang disampaikan oleh Rijali tadi, bahwa ternyata dalam perspektif filsafat bahwa sebenarnya lahirnya sebuah ilmu justru dia rahimnya itu justru malah pada ilmu-ilmu yang sebenarnya tidak dipandang, ilmu-ilmu yang dinilai dan dianggap itu tidak relate dengan kebutuhan industri, ya. Tapi ternyata kemudian dari filsafat lahir sains yang lebih besar, ada matematika, fisika dan ilmu alam lainnya karena pemikiran-pemikiran kritis. Tapi kayaknya di Indonesia sendiri sebenarnya ilmu-ilmu tentang humaniora, ilmu-ilmu tentang sosial itu kayaknya nggak mendapat porsi yang cukup ya untuk industri. Iya, kurang gitu ya teman-teman. Gimana teman-teman, audiens yang lain nih, silakan memberikan pandangan. Karena ini sangat berkaitan dengan bagaimana kita menata Indonesia, menuju kemana Indonesia, apakah akan menjadi sebuah negara berbasis industri, agraris, atau akan tetap mengedepankan potensi-potensi tambangan sebagai sumber pendapatan. Kita kok belum masuk pada pada ranah-ranah di mana negara-negara maju sudah mulai masuk menjadi negara yang menghargai ilmu, ya, kemudian memposisikan ilmu, tetapi juga memanfaatkan ilmu untuk mengembangkan negaranya. Pandangan teman-teman gimana nih? Silakan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ulil dari PMI, berbicara tentang wacana penghapusan program studi yang tidak relevan. Itu sangat, program itu sangat menyinggung, karena kalau dari saya sendiri, saya lulusan dari fisika, dan kebetulan fisika murni. Ketika itu berbicara untuk pengajar, kami secara rasional harus pelatihan dulu, karena kami bukan pendidikan, karena murni. Dan ketika kami mau berkarya di pemerintahan dan mungkin ke perusahaan, kami lebih kalah dengan teknik karena lebih ke penjurusan. Jadi penghapusan program studi yang tidak relevan karena bidang pekerjaan, bidang ekonomi atau bidang yang lain, mereka tidak berkaca. Padahal dasar pemikiran mereka, dasar pemikiran mungkin dari teman-teman teknik, dari teman-teman kedokteran mungkin atau farmasi, di fisika sendiri juga sudah belajar. Karena apa? Untuk KBK sendiri, untuk penjurusan mungkin saya berbicara dengan bidang saya di alumni di fisika. KBK saya yang yaitu kejurusan di bidang fisika sendiri itu sudah ada instrumen ke farmasi, atau dia lebih, kita bisa mengenal operasional untuk teman-teman alat elektronik di rumah sakit, mungkin di CT scan atau yang lain. Itu membidangi orang-orang teknik yang fokus di bidang farmasi itu. Dan mungkin kalau kita berkaca dengan hukum-hukum dasar yang tidak relevan lagi, yang diwacanakan oleh teman-teman di kementerian, di PMI sendiri, di ideologi kami masih berpikir pendidikan tradisional masih perlu. Karena apa? Secara pendiri di PMI kita dituntut masih memegang teguh tradisional, yaitu mungkin di pendidikan di pesantren. Karena apa? Di pesantren sendiri mungkin fokus saya lebih ke basic saya sendiri. Kita mengenal, sebelum kita membaca kitab, kita mengenal yaitu Nahwu Shorob. Nahwu Shorob itu banyak isinya, banyak di dalamnya. Sebelum kita membaca kitab itu, jurusan itu, sebelum kita ahli mungkin kalau kalian berbicara tentang bijaksana di kitab Al-Hikam, mungkin berbicara tentang fikih di kitab Fathul Qorib dan Fathul Izar, kalian tidak bisa membaca kalau kalian sendiri tidak bisa mengartikan bahasa di dalam kitab itu sendiri. Karena apa? Di Nahwu Shorob tersebut
ada dasar-dasar keilmuan yang mungkin orang tuh tidak paham, yaitu mungkin Imriti kalau di dasar sampai tingkatan yang paling sulit yaitu penghafal alfiah. Jadi untuk menghapus wacana-wacana yang tidak relevan, mungkin yang jadi pertanyaan tidak relevan itu seperti apa? Tidak relevan untuk pekerjaan, atau tidak relevan untuk pemikiran kita, atau tidak relevan untuk ketidakmampuan kita untuk berpikir. Karena apa? Balik lagi ke fisika lagi. Kita mengenal aksi reaksi, hukum 1 Newton, kita bisa menemukan rumus, kita bisa menemukan hal-hal lain. Kita tidak bisa meninggalkan dasar-dasar pemikiran itu. Karena saya di semester 1 kita diajari fisika dasar 1 sebelum kita belajar mekanika, sebelum kita belajar fisika matematika, sebelum mungkin belajar fisika kuantum. Ada sistemnya, ada cara mainnya. Kalau kita berbicara mungkin di baliknya ada politik lah. Kalau kita berbicara politik, ada aturan mainnya. Bukan revitalisasi tentang studi yang tidak relevan, tapi mungkin sistemnya yang perlu direvitalisasi. Oke, menarik tadi dari pandangan teman-teman PMII ya, bahwa ternyata tidak bisa mengambil keputusan dengan landasan keputusan politik, karena harus ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan, terutama bagaimana kemudian hadirnya ilmu di ruang publik itu juga tentunya harus dilihat tentang relevansinya, kebutuhan dan posisinya. Dan yang paling menarik tadi disampaikan bahwa ternyata ada proses dan ada tingkatan untuk sampai pada keputusan itu, di mana ilmu itu sendiri kan ada jenjangnya. Saya mengambil kesimpulan dalam diskusi kita dengan teman-teman audiens dari berbagai mahasiswa dengan latar belakang program studi, fakultas, dan dari mana saja kampusnya di Kalimantan Selatan, dan juga teman-teman ketua BEM, bahwa ternyata sebenarnya yang paling penting untuk membenahi pendidikan di Indonesia itu bukan pada fokus program studinya sebenarnya. Kita kenapa nggak fokus pada membenahi misal kurikulumnya, mana porsi dan bobot yang lebih kita prioritaskan, apakah misalnya pendidikan berbasis filsafat mungkin dikasih porsi juga di semua program studi, bagaimana kemudian membangun nilai-nilai humanis juga harus dimasukkan, dan tentunya sesuai dengan program studi itu sendiri. Kira-kira kalau kita pengen mendiskusikan pendidikan Indonesia kemana arahnya dan seperti apa yang perlu kita benahi kalau kita mengabaikan bahwa tidak terlalu fokus pada program studinya, penghapusannya, revitalisasinya. Kira-kira nih kalau teman-teman menilai, di antara kurikulum termasuk juga membenahi sistemnya, termasuk juga aturannya, dan bahkan mungkin yang paling urgent juga adalah pendidiknya itu sendiri. Kawan-kawan kira-kira memulai dan melihatnya dari mana kita harus bisa masuknya nih? Baik Bang, kalau kita melihat ya, sebenarnya sedari awal kita harus sadar dulu gitu, bahwasanya hari ini di dunia pendidikan, khususnya di kampus itu, sedari awal sebenarnya kita ini sudah disikat-sikat. Ada fakultas hukum, FH, ada fakultas FISIP, FAI, dan lain sebagainya gitu. Nah, seolah-olah orang yang kuliah di kampus FAI itu dia tidak boleh bicara hukum gitu, atau dia tidak boleh bicara soal politik gitu. Dia hanya bicara soal agama gitu. Sebaliknya juga, seolah-olah orang politik tidak boleh bicara agama seperti itu. Nah, sedari awal kita harus sadar dulu bahwasanya hari ini di kampus pun sebenarnya kita sudah disikat-sikat Bang, terkait permasalahan ilmu itu tadi. Nah, kalau kita berkaca sebenarnya disiplin ilmu ini kan sebenarnya kita tidak boleh juga hanya menguasai, seolah-olah hanya belajar misalkan ilmu hukum aja gitu. Kita melihat pada tokoh Islam kan, seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Rus, ataupun Ibnu Sina gitu kan, yang dimana tokoh filsuf Islam itu menguasai banyak disiplin ilmu seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya apa yang dikatakan Ibnu Khaldun itu, ilmu pengetahuan itu tidak hanya didapatkan di ruang segi 4 Bang, di luar pun banyak gitu. Nah, yang saya maksud di sini adalah kita sebenarnya di dunia pendidikan ini jangan sampai seolah-olah kita hanya diarahkan hanya dalam satu fokus pemahaman yang satu saja gitu loh. Kita juga wajib harus paham ilmu-ilmu yang lain seperti itu Bang. Bukan berarti mecah belah, tidak Bang. Tapi memang seperti itu adanya gitu loh. Dan kalau kita juga melihat daripada kurikulum gitu Bang, saya melihat hari ini salah satu contoh ya kurikulum yang hari ini diterapkan di SMA seperti itu Bang. Anak-anak itu sekolah dari jam 8 pulang jam 4 seperti itu. Nah, saya sebenarnya tidak sepakat Bang. Kenapa? Karena dunia kawan-kawan untuk bersosial pun juga ada Bang.
Mereka pulang sekolah itu yang harusnya mereka bersosial dengan tetangga atau dengan teman-temannya dan masyarakat dan sebagainya. Habis bang waktunya pulang itu mereka cuma tidur, kembali lagi sampai malam, besok pagi sekolah lagi gitu. Nah tidak ada waktu mereka itu untuk bersosial. Kembali lagi yang kata saya bilang tadi, bahwasanya ilmu pengetahuan tidak hanya didapat di ruang segi 4, tapi di luar pun juga banyak sekali ilmu pengetahuan gitu. Nah di kurikulum SMA itu menurut saya itu seperti penjara bang. Kita dipolarisasi untuk ya sekolah-sekolah gitu, tapi tidak ada untuk bermasyarakat seperti itu. Akhirnya apa? Kita hanya dicetak sebagai seperti robot gitu, tapi tidak memiliki rasa gitu bang, rasa iba dan lain sebagainya. Itu sih bang, maksudnya kurikulum yang saya maksud tadi di dalam proses revitalisasi itu tadi yang harus diperbaharui gitu dari kurikulumnya gitu. Nah, itu sih yang mungkin dari saya. Saya menangkap ini ada dua hal. Satu, bagaimana kemudian kita itu dijadikan seperti dua kubu. Ya. Antara generalis versus spesialis. Ya. Bahwa sebenarnya ternyata ilmu itu luas, memahami dan menguasai pada satu bidang ilmu itu tidak cukup sebenarnya Ya. gitu ya. Idealnya mungkin diperluas juga dengan penambahan kurikulum tadi, penataannya dengan mata pelajaran atau mata kuliah kayak gitu ya. Dan satu lagi terkait dengan masalah menarik juga tadi ketika SMA belajar dari jam 8, pulang jam 4 sore, terus kapan mereka bermain? Ya. Kapan bersosialisasi? Artinya teman-teman yang ada ya sekolah ini dicetak untuk bisa memiliki pengetahuan intelektual dengan IQ-nya, tetapi tidak memiliki kecerdasan emosional dan IQ sosial ya, kecerdasan sosial untuk berinteraksi. Gimana pandangan kawan-kawan yang lain nih? Sepakat nggak? Buat ternyata dalam hal pendidikan kita ini masih banyak pembenahan ini. Gimana? Saya ingin memperjelas dan mempertebal aja dari disiplin ilmu saya psikologi bang. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan juga oleh dosen-dosen saya terkait masalah jam untuk bersekolah anak-anak SMA sebenarnya betul sekali. Kita nggak punya waktu dan space untuk yang pertama berkumpul dengan keluarga dengan leluasa. Yang kedua bersosialisasi dengan masyarakat. Kenapa hal ini bisa menimbulkan bahwasanya bisa dicari sekarang guru-guru itu sekarang dibutuhkan juga saat masing-masing SMA itu guru pendamping khusus. Yang dimana anak-anak SMA itu sekarang bisa dibilang masih ada gangguan namanya speech delay bang. Speech delay. Makanya hal ini juga menjadi sebuah tamparan juga bagi kita di tengah umur yang sudah beranjak ke dewasa, tapi dikarenakan dengan jam belajar, apalagi kan kita jam 8 berangkat sekolah sampai jam 4 itu pulang sekolah, kecapean istirahat, malamnya disuruh belajar lagi kan. Nah hal-hal gini sebenarnya harus kita perlu pikirkan secara komprehensif dan nyata bahwasanya bukan hal yang menjadi sebuah fokus utama bahwasanya pendidikan itu adalah apa-apa dan apa, tapi hal-hal yang fundamental dari pribadinya itu bang, yang harus jadi sebuah pikiran yang harus dikaji ulang seperti itu bang. Iya, berarti sebenarnya menata dan bukan menata ya, tetapi kemudian bagaimana melihat pendidikan Indonesia untuk ditata, dikelola dan di manage dengan baik ternyata tidak hanya bisa dilihat dari satu sisi terkait dengan program studinya saja yang dianggap tidak relate dan relevan lagi dengan dunia industri, tapi ternyata lebih luas dari itu, lebih kompleks dari itu, banyak persoalan dan memulainya itu juga tidak gampang karena satu sisi dibenahi, ada sisi lain yang ternyata juga harus bisa mendapatkan atensi. Teman-teman, thanks banget nih, diskusinya menarik, perspektif kawan-kawan sebagai mahasiswa melihat bahwa ternyata persoalan pendidikan di Indonesia bukan hanya persoalan bagaimana kita bisa mencetak sarjana-sarjana siap pakai untuk diserap oleh industri, market ya, tetapi ternyata persoalannya lebih besar daripada itu. Ada pendidiknya juga harus perhatikan, ada kurikulumnya juga, termasuk juga mata pelajaran dan mata kuliahnya juga. Dan yang paling penting adalah peserta didiknya. Ternyata peserta didik kita ini bukan robot juga yang setiap masuk pagi, pulang sore, kapan dia bersosialisasi. Nah, ini mungkin diskus yang cukup menarik dan bisa menjadi bahan kajian mungkin untuk para stakeholder, terutama pemangku kebijakan, bahwa ternyata teman-teman mahasiswa yang punya pandangan melihat bahwa pendidikan tidak bisa diselesaikan hanya dalam kebijakan dan keputusan politis, tetapi harus dilihat secara komprehensif, mendalam, dan holistik bahwa ternyata banyak persoalan yang masih perlu dibenahi. Terima kasih, kita kembali nanti dalam podcast-podcast radar selanjutnya.